Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu RStudio Environment Setup. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah kita sampaikan pada sesi kontrak kuliah bahwa perkuliahan kali ini akan menggunakan tools sebagai alat bantu yaitu RStudio. Sehingga sebelum kita melakukan eksperimen tentang pemrosesan data menggunakan teknik data analytic, menggunakan berbagai macam metode, ada baiknya kita melakukan sebuah pengaturan environment kerja kita agar kita bisa melakukan kedepannya bisa melakukan sebuah eksperimen dengan lebih nyaman, ya. Karena RStudio, teman-teman semua, memiliki kemampuan untuk di setup, ya. Artinya kita bisa mengatur agar environment kerja kita menjadi lebih nyaman, seperti mengatur besar kecilnya huruf, lalu juga mengatur theme dari UI-nya, gitu ya. Dan bahkan kita juga nanti akan bisa belajar bagaimana cara mengatur working directory kita, gitu ya. Oke teman-teman, jadi topik kali ini modul 2 topik 1 ya. Itu temanya adalah RStudio Environment Setup. Oke. Dan kita akan langsung mulai saja teman-teman. Tentu kita perlu memastikan dulu bahwa kita sudah menginstal RStudio di mesin atau di laptop kita masing-masing. Oleh karena itu, saya ingin memastikan kepada teman-teman telah mendownload RStudio yang bisa teman-teman unduh di internet, ya. Teman-teman bisa melakukan searching pada Google, misalkan download RStudio. Maka kita bisa mengakses link teratas ini, ya, download RStudio. Lalu kita buka. Kita akan mendapatkan sebuah jendela untuk mendownload RStudio. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, mungkin website ini ketika teman-teman buka, bisa saja tampilannya sudah berbeda, ya. Ya, ini apabila video ini teman-teman akses pada waktu yang sudah sudah terlalu lama gitu ya, mungkin website juga sudah berubah gitu ya. Namun pada prinsipnya teman-teman bisa mendapatkan dengan mudah dengan membaca sekilas tentang website ini. Di sini teman-teman bisa melihat RStudio menawarkan berbagai macam versi atau license yang bisa kita pilih, ya. Ada RStudio Desktop versi open source license, nanti dia free, bisa kita download tanpa harus membayar sedikit biaya pun gitu ya. Dan juga ada RStudio Desktop dengan komersial license, juga ada RStudio Server dan RStudio Server yang versi Pro-nya. Dan dalam kesempatan perkuliahan kita, ya, sampai dari awal sampai akhir nanti kita cukup menggunakan RStudio Desktop yang free ini, ya teman-teman, open source license. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendownloadnya gitu ya. Namun jika teman-teman merasa bahwa fitur yang free ini tidak cukup memenuhi kebutuhan teman-teman, nanti misalkan teman-teman memiliki sebuah project, ya teman-teman bisa mengupgrade license-nya ke versi yang Pro mungkin, ya. Oke, kita pilih yang free, kita download teman-teman. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah opsi untuk menginstal R-nya terlebih dahulu. Karena begini ya, RStudio itu sebetulnya adalah text editor atau IDE untuk kita bisa mengetikkan kode program, bahasanya adalah R gitu ya. Di RStudio adalah hanya IDE. Tapi compiler R-nya itu harus kita install terlebih dahulu, yaitu dengan mengunduh di sini ya teman-teman. RStudio membutuhkan atau requires R versi yang teman-teman bisa lihat di situ nanti kan. Ini bisa saja berubah-ubah ya tergantung dari update-nya. Tapi prinsipnya sebelum teman-teman bisa menginstal RStudio, teman-teman pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menginstal
bahasa pemrograman R-nya, dan itu bisa di-download di sini. Kita klik ya. Ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan versi OS-nya. Apakah teman-teman menjalankan RStudio Native di OS Linux ataupun Mac ataupun Windows, gitu ya. Silakan disesuaikan dengan OS-nya masing-masing. Nah, cara menginstalnya gampang. Semuanya teman-teman unduh, tinggal teman-teman install saja dengan mengikuti petunjuk saat proses instalasi. Itu gampang sekali, tinggal next 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 gitu aja ya, sampai selesai. Nah, setelah teman-teman selesai menginstal bahasa pemrograman R-nya, barulah teman-teman bisa mendownload dan menginstal RStudio-nya. Juga proses instalasinya gampang, tinggal teman-teman mengikuti petunjuk ketika proses instalasi berlangsung. Ya, next 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 sampai selesai gitu ya. Nah, itulah bagaimana teman-teman bisa mendapatkan RStudio dan menginstalnya. Ketika teman-teman sudah selesai menginstal, teman-teman akan mendapatkan dan menjalankan RStudio ya. Teman-teman akan mendapatkan tampilan awal kurang lebihnya seperti ini. Dan sekali lagi, bisa saja ini sedikit berbeda ketika teman-teman menjalankannya. Jadi tergantung dari kapan teman-teman mengakses video ini. Ya. Bisa saja RStudio yang teman-teman dapatkan adalah versi yang lebih baru dan tampilannya sedikit berbeda. Oke. Namun, pada prinsipnya kita akan mempelajari hal-hal atau yang fitur-fitur terpenting yang kemungkinan tidak akan terlalu banyak perbedaan dari satu versi ke versi yang lain. Gitu ya. Oke, topik kita berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengatur environment dari RStudio ini agar kita lebih nyaman bekerja dengan RStudio-nya. Gitu ya. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara mengatur theme atau tema gitu ya. Nah, tema teman-teman bisa atur dengan cara mengakses menu, tools, global option, lalu di appearance di sini ya, teman-teman bisa melihat ada editor theme. Editor theme ini yang akan membuat tampilan dari UI RStudio kita berbeda gitu ya. Jadi semacam skin lah kalau di handphone kita gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita memilih ini ya, ambience, ada juga chaos, ada juga chrome, ada juga clouds, ada juga clouds at night gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh, misalkan saya memilih cobalt gitu ya, lalu saya apply, lalu saya add, oke gitu ya, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, jadi backgroundnya gelap dan teksnya ada teks dan menunya mencolok terang gitu ya. Nah, ini tergantung dari preferensi teman-teman masing-masing, lebih suka tampilan yang seperti apa. Nah, saya mendapati kalau untuk merekam di video itu sepertinya lebih nyaman dengan tampilan yang terang ya, backgroundnya juga gitu. Dari mana? Oke, ini Eclipse. Oke, kita apply. Oke, nah ya. Itu bagaimana kita bisa mengatur theme. Ya, silakan teman-teman atur theme-nya agar teman-teman nyaman. Lalu kita berikutnya akan mempelajari bagaimana cara mengatur ukuran font. Ya, ukuran font. Namun sebelumnya, mari kita coba dulu melihat seberapa besar ukuran font yang kita miliki gitu ya, dengan cara mengetik print di area konsol ini teman-teman di sini ya, print, lalu belajar data science atau data analytic gitu ya, lalu kita enter, maka kita akan mendapatkan output seperti ini, belajar data science. Nah, inilah ukuran font yang saya miliki. Namun bisa juga teman-teman mendapatkan ukuran yang berbeda. Nah, teman-teman bisa mengatur ukuran font ini sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Caranya sama, yaitu tools, lalu global option. Lalu teman-teman bisa memilih di bagian appearance, dan di bagian editor font size ini teman-teman bisa atur. Misalkan teman-teman menginginkan ukuran font yang lebih besar, misalkan 18, ya, kalau kita apply, teman-teman akan mendapatkan ukuran yang lebih besar, gitu ya. Tetapi teman-teman, memperbesar ukuran font itu tidak
merubah ukuran dari menu-menunya. Ukuran menu akan tetap sama. Nah, jika yang teman-teman inginkan adalah merubah ukuran dari menunya agar lebih besar ataupun lebih kecil, teman-teman bisa mengatur di bagian zoom sini. Pengaturan di zoom juga akan berefek kepada ukuran font, ya. Sebagai contoh ya, misalkan ini saya kembalikan ke 10, lalu di sini saya kembalikan ke angka 100, lalu ini Dreamweaver. Saya kurang nyaman dengan yang mana ya tadi. Nah, ini ya, misalkan default, kita apply, lalu kita oke. Nah, ini adalah tampilan default ya, semuanya kecil ya. Nah, kita kembali lagi, bagaimana jika yang kita inginkan adalah memperbesar ukuran menu-menunya juga, bukan hanya fontnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mengatur zoom-nya. Misalkan kita buatkan 1,5 kalinya, itu berarti kan 150% ya. Kita apply. Lalu kita oke. Dan kita bisa melihat selain fontnya juga ikut membesar, menu-menunya pun menyesuaikan gitu ya. Jadi silakan teman-teman atur sendiri ya, apakah melalui cara zoom atau mengubah ukuran fontnya saja. Berikutnya kita akan mempelajari adalah bagaimana kita bisa mengatur working directory. Apa itu working directory? Adalah sebuah folder tempat kita menyimpan project kita ya teman-teman. Folder yang kita siapkan di area penyimpanan hard drive kita atau hard disk kita gitu. Nah, saat ini kita bisa melihat working directory di default working directory kita bisa melihat di tab file sini. Teman-teman silakan klik tab file ya, lalu teman-teman bisa melihat di mana default working directory-nya. Kebetulan di sini adalah saya ada di drive A, lalu data analytic labs gitu. Dan jika teman-teman baru saja menginstal RStudio dan pertama kali teman-teman mengaksesnya, tentu tampilannya akan sedikit berbeda. Nah, itu bisa kita ubah ya teman-teman. Bisa kita ubah dengan dua buah cara ya. Yang pertama merubah melalui session sebelah sini ya. Dan yang kedua merubah melalui global option ya di bagian default working directory. Oke. Apa perbedaan dari keduanya? Kalau session itu, jika kita mengubah working directory kita melalui session, set working directory, dan choose directory ini, itu bersifat sementara. Artinya bukan default working directory kita. Ketika RStudio-nya kita close, lalu kita tampilkan lagi, maka default working directory-nya juga akan tetap sama di yang sebelumnya. Sebagai contoh ya, ini default-nya adalah di E Data Analytic Labs. Lalu saya ubah session, set working directory, lalu choose directory, lalu saya ubah tetap di E, namun di sini saya akan pilih bukan di data science lab, tetapi di misalkan di sini test directory ya. Ingat ini sudah berbeda ya ini. Yang pertama adalah data analytics lab, ini defaultnya saya ubah ke test directory. Lalu saya open. Nah, teman-teman bisa lihat dia sudah berubah ke E test directory. Tetapi teman-teman, sebetulnya ini hanya berubah sementara. Ketika kita close, saya close ya, ini RStudio-nya, kita close, lalu kita buka kembali. Dia akan kembali lagi ke default-nya, yaitu di Data Analytics Lab, ya kan? Ya, dia akan kembali ke default-nya. Lalu bagaimana jika yang kita inginkan juga secara permanen ya? Nah, kalau yang diinginkan adalah permanen, maka kita harus lakukan 2 kali ya. Artinya sessionnya juga kita ubah ke set working directory tadi ya sama. Kita ubah ke test directory. Nah, dia akan berubah dan di bagian tools, global option, di bagian default working directory-nya pun harus kita ubah, teman-teman. Sini test directory. Apply. Oke. Nah, ini baru kalau kita close ya dia akan tetap di test directory. Coba ya. Kita close.
Lalu kita jalankan kembali RStudio-nya. Oke, dia sudah berubah di test directory. Nah, itu cara merubah working directory ya, teman-teman. Oke, ini akan saya kembalikan lagi ke data science lab ya. Jadi saya ubah kembali di session set working directory, test directory, data science lab. Oke. Lalu defaultnya pun akan saya ubah. Oke. Nah, itulah bagaimana kita bisa mengatur working directory kita. Oke, itulah materi kita tentang RStudio Environment Setup, dan teman-teman di sini ada sebuah latihan mandiri atau tugas yang teman-teman harus kerjakan, dan teman-teman harus lakukan submission melalui e-learning kita. Apa itu tugasnya? Akan saya coba jelaskan ya. Tugasnya adalah sederhana, teman-teman. Aturlah tema RStudio sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dibahas tadi ya. Lalu atur working directory teman-teman pada D, Data Analytics Lab. Jadi teman-teman, saya rasa setiap komputer atau laptop ada drive D-nya ya. Nah, teman-teman buat sebuah folder di drive D teman-teman bernama Data Analytics Lab. Itu dijadikan sebagai working directory teman-teman. Lalu proses langkah-langkah yang teman-teman lakukan itu di screenshot ya, lakukan screenshot lalu di-upload ke LMS Indigos. Ya, teman-teman silakan mengakses di e-learningnya untuk melihat tugas ini dan melakukan submission melalui e-learning Indigo tentunya. Oke, itu teman-teman ya, materi modul 2 topik 1 kita. Nah, nanti kita akan lanjutkan video ini pada modul 2 topik 2. Ya, modul 2 topik 2 itu pembahasannya adalah tentang user interface RStudio ya. Kita akan membahas bagian per bagian layout, fitur-fitur yang dimiliki oleh RStudio secara general. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.